Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam berdasarkan waktu saya saat ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky, mahasiswa D3 jurusan Perhotelan di Kampus 2 Politeknik Said dengan NIM 2018 1300 Batu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan mengenai bisnis plan saya untuk kedepannya. Di semester 6 ini, selain mempelajari mengenai operasional kewirausahaan yang dipersiapkan untuk mahasiswa sebagai calon entrepreneur di kemudian hari. Pada video ini, saya akan menjabarkan poin-poin yang ada di bisnis plan saya, antara lain nama usaha, segmentasi, targeting, positioning, strategi pemasaran, dan juga BIP, Big Event Point. Baiklah, langsung saja saya mulai. Bidang usaha yang akan saya geluti adalah bidang usaha kuliner, yaitu frozen food. Frozen food sendiri pada dasarnya sudah diterapkan sejak berabad-abad dahulu hingga saat ini oleh masyarakat. Frozen food adalah makanan praktis yang dibekukan yang dapat bertahan lama sesuai dengan jangka waktu dari jenis makanan itu sendiri. Selain pengolahan dengan penyimpanan yang mudah, frozen food tersedia dalam berbagai jenis makanan yang ada, mulai dari makanan ringan hingga makanan pokok. Selanjutnya adalah analisis segmentasi, targeting, dan positioning. 1. Segmentasi pasar. A. Segmentasi geografis. Frozen food pada masa kini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama untuk toko pada marketplace online. Terlebih saat ini ekspedisi pengiriman dalam dan luar kota sangat baik sehingga memungkinkan dan untuk konsumen dapat menikmati frozen food ini. Selain itu, saat ini dimudahkan juga untuk dengan pengiriman jarak dekat dengan ojek online ataupun kurir ekspres yang mendukung penjualan sehingga dapat menjual produk yang dapat sampai di tangan konsumen dalam hitungan jam saja. Selain itu, juga saya akan membuka jualan on the spot toko fisik di lingkungan rumah. Hal ini juga sangat memudahkan konsumen lingkungan sekitar rumah untuk mendapatkan produk ini. Yang terpenting untuk frozen food adalah setelah dibeli agar langsung disimpan dalam freezer ataupun pada jarak yang cukup jauh dapat menggunakan cold box, biang es atau es gel yang dapat mempertahankan suhu dingin makanan tersebut agar rasa tidak berubah. B. Segmentasi demografis. Frozen food dapat dinikmati oleh anak-anak hingga dewasa. Pada umumnya banyak dikonsumsi oleh rumah tangga yang digemari oleh para ibu karena praktis dan mudah pengolahannya. Dikarenakan bahan makanan pengolahan frozen food tidak cocok dikonsumsi oleh bayi dan balita. Selain itu, frozen food tidak difokuskan untuk jenis kelamin tertentu sehingga baik laki-laki maupun perempuan dapat menikmatinya. Frozen food dapat dinikmati dalam jumlah keluarga baik, banyak maupun sedikit tergantung dengan jumlah pembelian karena produk ditawarkan dengan ukuran yang beragam seperti 250 gram, 500 gram, 1 kilo, dan seterusnya. Dan sehingga hal ini membuat harga yang beragam berdasarkan ukuran dan grade makanan sehingga dapat dinikmati oleh beragam lapisan masyarakat. Karena frozen food dapat ditujukan untuk beragam, maka produk ini dapat dinikmati oleh konsumen dengan beragam latar belakang pekerjaan, agama, ras, generasi, kewarganegaraan, dan kelas sosial, karena tidak terfokus pada spesifikasi golongan tertentu saja. Maka siapapun dapat membeli, dapat menikmati frozen food.
C. Segmentasi psikografis. Produk frozen food sangat digemari oleh masyarakat, baik konsumen individual dan rumah tangga, karena pada saat ini masyarakat yang memiliki gaya hidup bergerak cepat sangat mengadaptasi kehidupan yang praktis dan efisien, sehingga hadirnya frozen food dapat memudahkan konsumen. D. Segmentasi perilaku. Frozen food terbagi berbagai macam grade makanan berdasarkan dari bahan baku pokok olahannya dan juga macam ukuran dan jumlahnya. Dalam selain rasa dan harga, saat ini konsumen sangat memperhatikan first impression dari sebuah produk, sehingga tampilan dari kemasan produk juga harus menjual semenarik mungkin, karena tidak menutup kemungkinan konsumen menyukai packaging suatu dapat bertindak sebagai marketing pasif, yang mana konsumen mendokumentasikan produk lalu mementek produk penjual, maka secara tidak langsung konsumen mempromosikan produk ke teman sosial medianya. Selain itu, pelayanan yang diberikan harus semaksimal mungkin dengan tidak membedakan konsumen walaupun adanya perbedaan kelas sosial, penghasilan maupun pekerjaan. Saat ini sosial media merupakan cara terbaik untuk mempromosikan makanan, sehingga saya sebagai penjual akan aktif mempromosikan produk baik menggunakan sosial media, ADS, dan juga promosi biasa agar menarik minat konsumen baru maupun konsumen yang sudah membeli nantinya. Selanjutnya, targeting. Targeting adalah untuk menentukan target price dari produk yang dipasarkan. Dalam produk saya yaitu frozen food ini terbagi menjadi dua segmen inti, antara lain: 1. Target pasar kalangan usia 18 tahun sampai 30 tahun dengan aktivitas yang dinamis, sehingga frozen food dapat untuk mempermudah konsumen untuk makan baik atau sebagai bekal sekolah, kuliah, ataupun kerja, serta juga dapat dikonsumsi di rumah sepulang sekolah, kuliah, atau kerja yang hanya membutuhkan waktu beberapa menit untuk mengolah frozen food, sehingga praktis daripada mempersiapkan makanan dari awal. 2. Keluarga, dengan khususnya keluarga yang memiliki anak-anak, karena frozen food dapat sebagai snack anak-anak yang dapat dikonsumsi berkali-kali. Poin terakhir adalah positioning. Analisis positioning yang dari frozen food adalah frozen food sudah dikenal dan digemari masyarakat sejak lama. Jenis makanan dan cara mengolahnya juga dapat memudahkan praktek sampai menjadi makanan, jadi itulah maka banyak konsumen yang menyukainya. 1. Penentu posisi berdasarkan atribut. Frozen food memiliki image atau citra makanan cepat disajikan untuk marketplace di masyarakat yang terjangkau di masyarakat. 2. Penentu posisi berdasarkan harga dan kualitas. Pada hal ini, frozen food diposisikan sebagai produk yang menawarkan harga terbaik, karena konsumen dapat memiliki produk sesuai keinginannya masing-masing berdasarkan ukuran dan juga kelas produk tersebut, sehingga tidak dipaksakan untuk membeli lebih mahal atau tidak, karena pilihan dari segi harga, kualitas, dan jumlah. Terlebih lagi konsumen yang di lingkungan sekitar ataupun yang mau membeli di tempat membutuhkan biaya tambahan untuk ongkos kirim dan dapat mendapatkan produk saat itu juga. 3. Aspek penggunaan atau aplikasi. Frozen food diposisikan sebagai kebutuhan pangan, makanan yang bisa dikonsumsi harian, baik sebagai makanan pokok atau makanan ringan sehari-hari. 4. Pemakaian produk. Berdasarkan dari pemakaian produk ditargetkan untuk konsumen individual dan keluarga pada khususnya. Selain itu, untuk marketing selanjutnya dapat mengajak konsumen untuk mempromosikan di sosial media masing-masing yang nantinya akan mendapatkan benefit. 5. Produk tertentu. Frozen food adalah makanan yang dapat dikonsumsi yang memiliki ragam jenis makanan, dapat digoreng, direbus, maupun dikukus. 5. Pesaing dari produk saya pasti beragam. Dari itu, untuk meyakinkan konsumen, marketplace, dan lingkungan sekitar bahwa produk yang dijual adalah yang termurah, terbaik, dan juga terjangkau, terutama di daerah sekitar rumah saya yang
belum ada pesaing dalam penjualan frozen food. 7. Manfaat dari kehadiran frozen food adalah dengan memudahkan konsumen yang mencari produk makanan yang praktis dan efisien. Target produk strategi dibutuhkan untuk menjual produk adalah strategi pemasaran, antara lain mengoptimalkan pemasaran melalui sosial media seperti Instagram, Facebook. Platform ini juga adalah platform dengan pengguna yang banyak, sehingga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan pemasaran produk saja. Biasanya menggunakan iklan ataupun endorsement, marketplace online juga tidak kalah pentingnya karena saat ini sangat digemari oleh masyarakat karena dengan kemudahan yang ada. Selain itu juga dapat mengoptimalkan testimoni atau merekomendasi dari konsumen sebelumnya dengan memberikan insentif atau benefit agar konsumen tersebut mau melakukan, seperti mendapatkan potongan harga, giveaway, dan sebagainya. Menjaga hubungan baik dengan konsumen adalah hal yang penting, sehingga nantinya dapat terwujud teknik pemasaran mouth to mouth yang efektif digunakan untuk menjual dengan lingkungan sekitar. Strategi pemasaran 4P. Produk, price, promotion, flash. Produk. 1. Produk yang akan saya jual adalah produk frozen food dan dari berbagai macam makanan seperti bakpao, dimsum, risol, nugget, karage, chicken katsu, dan sebagainya. Makanan pokok dan juga makanan ringan yang dapat disantap setiap waktu. 2. Price. Harga yang saya pasarkan adalah harga kompetitif yang akan nantinya dicantumkan pada marketplace maupun toko offline di rumah. Harga frozen food di marketplace sangat beragam, sehingga dengan menerapkan harga nantinya saya akan membuat konsumen lebih mudah membandingkan dengan kompetitor. 3. Flash. Untuk lokasi dari pemasaran produk akan berlangsung di toko offline di lingkungan sekitar rumah saya yang berlokasi di BSD dan juga marketplace serta media sosial. 4. Promotion. Media yang akan digunakan untuk menjual online adalah dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, ADS, dan Facebook. Promosi konten di sosial media lain seperti Instagram, Facebook, Twitter untuk lingkungan rumah akan menggunakan banner, poster, dan juga promosi mulut ke mulut. Poin selanjutnya adalah BIP. BIP adalah titik atau keadaan yang mana penjual dan pengeluaran suatu bidang usaha diharapkan agar tidak terjadi kerugian. Sebelum menghitung BIP, hal yang harus ditentukan adalah 1. Biaya tetap fixed cost. 2. Biaya variable cost. 3. Harga jual selling price. Untuk usaha frozen food, 1. Tetap biaya per bulan dengan total sebesar Rp440.000. 2. Biaya variabel per unit 500 gram sebesar Rp33.000, terdiri dari biaya packaging 3.000, bahan baku 20.000, dan biaya lain 10.000. 3. Harga jual per unit 500 gram sebesar 42.000. Lalu perhitungan unit adalah BIP unit 440.000 dibagi tutup kurung 42.000 dikurang 33.000 sama dengan 440.000 dibagi 9.000 sama dengan 49. Lalu untuk rumus BIP rupiah adalah biaya tetap dibagi harga per unit dikurang biaya variabel dikali harga per unit. Maka perhitungannya sebagai berikut. BIP rupiah 440.000
dibagi 42.000 dikurang 33.000 dikali 42.000 sama dengan 440.000 dibagi 9.000 dikali 42.000 sama dengan 2.449.600 rupiah. Maka kesimpulan untuk memperoleh titik impas dengan harga penjualan 42.000 harus bisa menjadi 49 unit. Selain itu, untuk menghitung jumlah keuntungan yang didapatkan dengan rumus BIP laba sama dengan keuntungan yang diinginkan dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel ditambah jumlah per unit sama dengan 2 juta dibagi 42.000 dikurang 33.000 ditambah 49 sama dengan 286 ditambah 49 sama dengan 335 unit. Maka untuk bisa memperoleh keuntungan sebanyak 2 juta harus mencapai 335 unit. Baik, cukup sekian penjabaran saya hari ini. Saya harap dapat bermanfaat dan akan terrealisasi secepatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.